Dan sebelum mulai ceramah literasinya nih Bang ya, kita biar lebih dekat gitu kan, biar lebih kenal gitu kan, mungkin bisa dibantu. Semangat semua ya. Dan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah lagu yang mencerminkan tugas Rumah Balada Indonesia di dalam mempersatukan nusa dan bangsa. Kita kalau mau semangat, mari kita duduk merapat dari yang belakang ke depan. Dalam hitungan ke-10 semua sudah merapat. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak merapat itu pemuda lemes nih. 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan buat packaging. Luar biasa. Selamat pagi Pak Camat dan jajaran dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh lingkungan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Tapi ini adalah Bunda Uli, bundanya anak-anak, para pecinta lingkungan, para pecinta budaya dan pecinta musik balada. Pada hari ini barangkali kalau kita tadi bicara tentang literasi, kita santai aja, boleh ya santai ya? Santai. Pak Camat punten ya, saya mau santai-santai aja nih. Jadi begini, ini anak-anak muda Bunda ingin tanya lagi sekarang. Ingin tanya Bunda, pada pagi ini semua semangat gak? Kok ada yang lemes tuh? Semangat gak? Tepuk tangan semuanya. Itu baru pemuda packaging ya. Jadi gini, jangan kalah semangat sama Bunda dan zaman-zamannya Bunda ya. Boleh sambil duduk, Bunda? Boleh duduk, Iya, boleh duduk. Ya, boleh sambil. Jadi gini, Bunda ini kegiatannya turun naik gunung Pak Camat. Tadi ada ibu tuh tanya, kok katanya sekarang jarang ya kedengaran di TV-TV. Ya karena Bunda sekarang kegiatan jauh lebih banyak ke budaya, ke lingkungan hidup, ke sosial, ke masyarakat adat, ke kampung-kampung. Seperti contohnya pada hari ini. Kalau gitu tepuk tangan dong buat kita semua. Keren banget. Jadi makanya jarang ada di TV ya. Nah itu untuk turun naik gunung itu kan diperlukan fisik yang kuatnya. Jadi bukan cuma semangat ya. Fisik yang kuat harus disertai dengan cara berpikir yang sehat, betul? Nah sebelumnya Bunda ingin menceritakan, boleh ya sebelum kita bicara literasi tadi, ya Bunda ingin menyampaikan, yang Bunda ingin sampaikan adalah tentang hubungan antara lingkungan hidup dan budaya. Ya. Itu emang temanya. Karena gini loh, lingkungan hidup yang rusak akan menyebabkan kerusakan budaya. Betul ya? Sekarang kita budaya dihancur-hancurkan, terasa nggak? Kok diem? Terasa nggak? Terasa. Nah, budaya yang rusak akan menyebabkan lingkungan yang rusak. Jadi budaya dan lingkungan itu kayak bola, ya, saling sambung menyambung. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga yang namanya keaslian budaya daerah atau budaya lokal. Jadi di packaging ada nggak nih keaslian atau keaslian daripada budaya di sini ya? Jadi itu harus dipertahankan. Nah, baik Bunda sampaikan. Kenapa Bunda ingin menyampaikan tentang kaitan lingkungan hidup dan budaya? Karena saat ini kita ini khususnya generasi muda, halo, kita semua sedang dihancurkan secara tidak sadar melalui budaya, betul nggak? Itu sebabnya Bunda di sini sebagai Ketua Umum RB yaitu Rumah Balada Indonesia. Di sini saya dengan ada Kang Ocim ya sebagai pembina DP Rumah Balada Indonesia Banten, tepuk tangan karena dia termasuk salah seorang yang sangat gigih mempertahankan musik-musik balada di Banten ya, tapi Nusantara karena Rumah Balada Indonesia cabangnya se-Indonesia ya. Dan sekarang kita terheran-heran saya Pak Edi ya, terheran-heran Pak Edi saya bisa berada di sini karena saya sebetulnya hari ini ada di tempat yang lain. Tapi ini memang panggilan alam ya. Udah ada di sini, Pak Edi mengundang juga berkat Rumah Balada Indonesia. Akibatnya saya bisa bertemu silaturahmi dengan Pak Camat dan tokoh-tokoh adat, ibu-ibu ya, tokoh budaya. Alhamdulillah kita ada di sini. Ingin Bunda sampaikan, saat ini kita sedang mengalami satu hal yang
tidak kita sadari sedang merusak di sekitar kita. Ya, apa itu? Mau tahu nggak? Mau tahu. Kalau mau tahu buka kupingnya ya. Jadi ini sedang terjadi penghancuran bukti-bukti sejarah. Betul nggak? Ya. Ada yang dihancurkan nggak bukti sejarah di sini? Jadi bukti-bukti peninggalan leluhur dipunahkan, dihilangkan. Ya, itu di mana-mana sedang terjadi penghancuran bukti-bukti sejarah. Itu Bunda singkat jadi HAK itu. HAK itu ada satu strategi penghancuran bukti-bukti sejarah yang dilakukan oleh orang-orang atau kalangan tertentu untuk menghancurkan sebuah bangsa. Ya, jadi itu ada di sekitar kita, Dek. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai kita terjebak oleh rumusan, strategi atau cara-cara untuk kita menghancurkan bukti-bukti sejarah. Ya, karena itu kuno, udah hilangin aja gitu kan? Padahal itu adalah peninggalan leluhur yang harus kita lestarikan. Yang kedua namanya K. Jadi strategi ini yang berbahaya ini Pak Camat namanya HKPU. Itu Bunda singkat. Yang tadi H itu adalah penghancuran bukti-bukti sejarah. Yang K adalah pengkaburan silsilah. Jadi kita tuh dikaburkan silsilah kita itu, diacak-acak supaya kita saling tubrukan. Betul nggak? Sekarang silsilah tuh di medsos udah tidak jelas itu, berbeda-beda satu sama lain. Asal muasalnya dari mana kita nggak tahu. Ini harus hati-hati karena kita disamarkan asal dan usul kita, dilemahkan ya keberadaan kita supaya melemahkan kekuatan kita untuk menghancurkan sebuah bangsa. Yang ketiga yang ini adalah yang terpenting yang saat ini betul-betul sedang terjadi adalah pemutusan silaturahmi. Betul nggak? Diputuskan silaturahmi antara bapak, anak dan anak, guru dan murid, ya, pemimpin dan anak buahnya, guru dan muridnya, ya, banyak sekali dihancurkan, dimasuki unsur-unsur yang memecah belah kita semua karena untuk melemahkan kita. Oleh karena itu kegiatan kita pada hari ini pada ulang tahun Rumah Balada Indonesia yang namanya Pak Edi itu harus kita tepuk tangan keras memberikan sarana di sini untuk kita dapat berkumpul, bersilaturahmi. Berarti silaturahmi kita pada saat ini penuh berkah dan anugerah. Semoga kita bersatu di dalam NKRI. Tepuk tangan lagi. Amin. Itu ya, jadi hati-hati. Ini sudah terjadi strategi HKPU tadi. Baik ya, ini Bunda itu yang kita harus cermati ya. Sekarang kita lihat bahwa kampung packaging ini dinyatakan sebagai, atau walaupun belum dideklarasikan sebagai kampung wisata, tapi kalau udah berani ngundang Bunda Pak, punten ya, itu berarti akan jadi beritanya akan jadi booming. Orang pengen tahu, gitu, orang tuh kemana sih packaging itu, ada apa di situ kan? Insya Allah. Nah, di sini Bunda hadir karena ini anak saya ini. Chef Ocim ini dia pembina Banten, karena cabang kita seluruh Indonesia, Kang Ocim itu yang cabang Banten pembinanya. Dulu dia ketua, sekarang ketuanya diserahkan kepada Dea ya. Deanya ada nggak? Dia lagi di Banten ya. Baik, jadi ini Rumah Balada Indonesia ini adalah para penyanyi balada, pencipta lagu-lagu balada, penggemar lagu-lagu balada. Balada itu apa? Balada itu kisah bertutur yang sebenarnya terjadi. Jadi lagu-lagu yang diciptakan karena kita mengangkat cerita kemanusiaan, sosial dan lingkungan hidup dan budaya. Jadi bukan lagu-lagu kisah cinta, bukan, walaupun ada, ya, bukan artinya tidak dilarang. Tapi balada adalah menceritakan sebuah sejarah sebetulnya melalui lagu. Itu balada. Dan kita se-Indonesia cabangnya ini luar biasa. Nanti pas terakhir kita akan putar lagi lagu balada Bhinneka Tunggal Ika ya, untuk nyanyi bersama. Nah, itu Rumah Balada Indonesia. Tujuannya kenapa ingin berada di kampung packaging ini, pasti ada yang guide kita ke sini, Pak Edi ya. Pasti ada yang bawa kita ke sini, nggak semata-mata kebetulan kan? Sampai ketemu kita semua ya. Iya. Lalu yang kedua, yang tadi Bunda bilang, kita di samping harus melestarikan lingkungan hidup. Nah, di sini kan di kampung packaging ada mata air ya, Pak. Sekarang ini berjuta-juta loh, bukan ribu-ribu, sedunia ya, berjuta-juta mata air sudah punah
di dunia. Ya sekarang gini, satu mata air aja berapa sungai yang sekarang mulai mati, ya, apalagi jutaan. Contohnya Kali Berantas, itu dulu ada 400 mata air, sekarang tinggal 13, kurang lebih. Berarti kan mati semua. Kenapa? Karena pohon-pohon banyak ditebangi, ya, lahan-lahannya banyak digunduli. Jadi ada pengaruh kepada pemunahan mata air ini. Kepunahan berjuta-juta mata air ini telah menjadi bencana yang tidak terlihat, betul nggak? Ini bukan cuma bencana lingkungan hidup, tapi menjadi juga bencana budaya, betul nggak? Karena mata air itu telah menjadi kebudayaan masyarakat adat untuk melestarikan mata airnya. Nah, Bunda ingin tahu di packaging ini ada nggak pelestarian mata air? Pak Camat, ada nggak? Pelestarian mata air di sini ada? Harus ada ya, karena mata air ini makin lama makin punah. Kalau bicara mata air itu ada 3 zona. Zona yang pertama nggak boleh ditanemin apa-apa, nggak boleh. Tapi sekarang udah ditanemin banyak. Zona kedua boleh, zona ketiga pada pemukiman. Sekarang dari mulai zona 1 udah rusak semua mata air itu, Bu ya, ibu-ibu. Jadi kita harus tahu bahwa keberadaan mata air sekarang sudah diambang bencana kepunahannya. Ya, karena kita nggak tahu tiba-tiba air murni tuh hilang aja. Kita nggak tahu, ya. Sekarang masih kita bisa air kemasan. Satu ketika akan punah mata air ini. Oleh karena itu, Bunda menghargai usaha daripada kerjasama Rumah Balada Indonesia dan Kampung Packaging untuk nanti kita ada program menanam pohon. Tepuk tangan buat semuanya. Pohon ditanam seputar kawasan mata air. Itu yang terbaik ya. Karena kita harus berilah kehidupan kepada alam seperti alam memberi kehidupan kepada kita. Sepertinya slogannya. Tapi benar, kalau kematian yang kita berikan kepada alam, maka kematian pula yang diberikan alam kepada kita, betul ya? Betul. Nah itu, jadi oke, dari situ kita perlu melestarikan lingkungan hidup ini. Itu sebabnya Bunda bicara lingkungan hidup ini sudah lebih dari 40 tahun. Loh, 40 tahun, jadi umur Bunda sekarang berapa? Mau tahu nggak? Pak Camat, usia Bunda saat ini 4 Januari depan itu usia saya 72 tahun. Ya. Semangat ya. Bunda masih turun naik gunung. Ya. Jadi bukan soal nggak mau kalah, tapi panggilan jiwa, emang senang. Ya. Oleh karena itu pelestarian lingkungan harus tetap kita jalankan. Nah sekarang kita kembali kepada budaya, karena kita bicara literasi budaya. Gimana sih kita caranya melestarikan budaya? Banyak caranya, yaitu salah satunya dengan cara melestarikan taman bacaan itu yang menampilkan buku-buku sejarah, betul kan? Jadi dibaca sama anak-anak, karena sekarang sejarah boleh dikata di sekolahan udah kurang populer, betul nggak? Dulu jadi dianggap nggak penting, padahal bangsa yang luar biasa tuh bangsa yang menghargai sejarah leluhur, betul nggak? Ya sekarang boleh hampir dihilangkan, sejarah tuh nggak penting. Nah itu salah satu bukti-bukti yang ingin menghancurkan kita. Oleh karena itu salah satunya lagi untuk melestarikan budaya dengan makanan-makanan tradisional di Kampung Packaging, misalnya apa? Tingkatkan apa budayanya, tampilkan ya. Seperti ini ada makanannya rebus-rebusan, itu termasuk budaya juga ya. Jadi artinya cocok lah kayak ini untuk dilestarikan. Ada lagi budaya Kampung Packaging, kalau mau dinyatakan sebagai kawasan wisata, bentuk seragamnya apa, kostumnya apa dari sebuah kampung wisata, warnanya apa, harus punya, menjadi satu kesatuan, menjadi ideologi sebuah kampung wisata, betul ya? Sehingga kalau orang masuk ke sini lihat satu warna yang membawa kesan, kita bawa pulang, warnanya indah. Jadi nggak acak-acakan. Itu salah satu syarat kampung wisata untuk memperhatikan kostumnya, memperhatikan makanan-makanannya, memperhatikan tampilan-tampilan keseniannya, ya, dan memperhatikan tanaman-tanaman khas daerahnya apa, itu ya. Lalu yang berikutnya lagi, budaya apa lagi yang perlu kita lestarikan? Kalau kita bicara tentang leluhur kita, zaman dulu leluhur kita banyak mewariskan kebudayaan. Salah satunya kita dengar tadi musik karinding ya.
pada zaman dulu itu kita resmikan Karinding ya, kita melalui Rumah Balada Indonesia. Kita lestarikan secara tidak disadari, ini sudah mewabah gitu. Ya dulu ada deh, tapi dengan eksistensi Rumah Balada Indonesia yang terus menerus di bawah, akhirnya orang mengikuti. Nah itu jadi kita harus konsisten, harus tidak boleh bosan untuk menyuarakan khususnya kampung wisata ini apa, ya apa tujuannya, suarakan terus. Nah jadi musik itu kalau di Sumedang ada Tarawangsa yang kita sudah lestarikan ya. Nah sekarang kebetulan tadi disebutkan akan dikukuhkan sebuah kegiatan panah tradisional yang kita beri nama Walet Basura. Walet Basura ini adalah pemanah elit kerajaan Pajajaran zaman dulu. Namanya kita adopsi. Kalau Walet Pajajaran adalah pemanah perempuan, Bunda kita punya ratusan pemanah perempuan. Mana perempuan, mau tepuk tangan enggak? Nanti latihan lah. Yang laki-laki namanya Basura Pajajaran. Ini mungkin bukan ratusan lagi, sangat banyak. Karena cabang Walet Basura ini ada hampir 12 provinsi. Tepuk tangan buat Walet Basura Nusantara. Nah, namanya diadopsi oleh kita, mengadopsi sifat kepahlawanan ketika Walet Basura membela kerajaan Pajajaran. Mereka itu manah di atas gunung, di atas pohon, di atas kuda, dari mana-mana, ya. Dan ini kita lestarikan filosofinya, bahwa kita konsisten, kita teguh, dan kita betul-betul perhatikan sistem bela negara yang baik. Jadi kalau kita lihat panah, barisan kita banyak sekali. Wah, pasukan panah di Bunda Ulu ribuan nih, mau ngapain gitu ya? Pak Camat, jangan takut. Pasukan panah kan luar biasa indah gitu nanti ya. Jadi kita mendirikan barisan ini adalah demi menyatukan mental ideologi. Ya, daripada zaman Covid ini banyak kegiatan-kegiatan yang datang dari luar negeri, betul nggak? Dan tadi dibilang daripada lihat luar negeri, ayo kita perkuat kegiatan-kegiatan lokal. 2 tahun lalu panah tradisional ini kurang populer walaupun ada, betul nggak ya? Kan? Ya, Kang Galuh, Kang Novi, sini duduknya ke depan-depan dong, Kang Riko. Ini orang-orang Walet Basura yang di belakang ke depan duduknya. Nah jadi 2 tahun yang lalu nyaris kita nggak dengar. Kalau mau dibilang mati suri, untuk beberapa orang bilang begitu. Tapi kalau menurut Bunda itu ada, tapi kalangan-kalangan tertentu. Sekarang panah tradisional sudah sangat menjamur di mana-mana. Tapi kita harus dengan ideologi dan cara yang benar. Setuju ya? Setuju. Jangan itu udah jago manahin orang. Aduh takut ya, jangan. Tapi orang takut sama Bunda sekarang. Pasukan panahnya ribuan lah. Betul. Nah jadi sekarang panah Walet Basura Nusantara ini cabangnya kan 12 provinsi. Kalau di Jawa Barat namanya Walet Basura Pajajaran. Kalau di Jawa Barat. Kalau misalnya di Sulawesi Selatan, Walet Basura Ewako misalnya ya. Misal di Lombok, Walet Basura Sidenreng, itu nama kerajaan. Jadi kebanyakan ngambil nama-nama kerajaan untuk menampilkan budaya tadi. Jangan lupakan sejarah. Jadi bukannya kita itu halu mikirin dibilang halu nih bicara keraton. Ini menghargai leluhur loh, betul ya Pak ya? Yeah. Kadang-kadang kita karena kita malu mengangkat, saya ini bicara keraton nanti dianggap kita ini feodal. Padahal kita itu sementara dihancurkan untuk malu mengakui bahwa kita adalah bangsa yang luhur, bangsa yang mempunyai asal usul yang jelas gitu ya. Kita boleh tepuk tangan. Jadi jangan malu untuk mengakui. Baik, jadi nanti kita akan ada pelantikan daripada Rumah Balada Indonesia ya. Yang mudah-mudahan nanti di sini warga dari muda-mudi Kampung Packaging ada yang mau menjadi anggota Rumah Balada Indonesia di Packaging ini. Ada nggak? Udah banyak. Ada nggak? Lemes. Karena udah ada Bunda. Udah ada, kita tepuk tangan buat Packaging. Hebat loh ya. Di kampung yang agak jauh dari kota ternyata ada macam-macam kegiatan kayak gini. Panggungnya aja permanen ya. Kaget saya lihatnya. Pak Edi, terima kasih ya. Gitu. Baik, yang kedua dari ingin Bunda sampaikan ada pengukuhan daripada Walet Basura Nusantara. Walet Basura Nusantara ini pakaiannya yang memang etnis.
disesuaikan dengan etnis daerah masing-masing, karena dia adalah pasukan elit kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan Pak Camat mau mendukung ya berkembangnya Walet Basura Serang, Kota Serang. Kota Serang di packaging ini ya, yang mungkin kantornya entah mungkin di sini ya. Bapak Camat tolong belain, daripada nanti ada anggaran gini, belain itu Pak. Kenapa? Itu membela Bapak, membela negara gitu ya, daripada kemana-mana. Karena ini sifatnya sudah mendukung kepariwisataan, di mana nanti kalau sukses kampung packaging semua orang akan belajar ke sini ya, akan itu. Ini udah mulai iup ya, kita sudahi aja dulu barangkali ya. Iya. Bagian cukup apa enggak? Atau ada pertanyaan? Oke, iya masuk ke Ada sesi itu. pertanyaan sih Bunda kalau saya. Silakan. Iya Bunda kan itu eksis dulu itu banyak kayak bikin karya musik, sinetron segala macam. Nah, saya ini sebagai generasi milenial nih apa ya, penasaran gitu. Bagaimana sih motivasi Bunda itu dalam berkarya gitu kan? Kan kebanyakan kalau saya sendiri itu ngerasa apa ya, nggak percaya diri gitu Bunda. Nah, kalau Bunda sendiri tuh bagaimana mengatasi kayak gitu tuh? Ya, ini sebetulnya tergantung niat ya, bagaimana niat kita. Dan sekarang bangsa yang mau maju itu memang dimulai dari generasi mudanya. Jadi kita mulai dengan pikiran-pikiran yang positif. Generasi muda ini harus mempunyai gold triangle, segitiga emas. Ya, yang disebut segitiga emas itu apa? Yang pertama adalah wawasan. Generasi muda kita harus punya apa? Wawasan, ya. Yang kedua harus mempunyai keterampilan. Ya, di samping wawasan ada keterampilan. Yang ketiga, halo. Halo. Hai. Kalau halo HP kenceng. Yang ketiga tadi adalah sikap. Generasi muda harus punya sikap, ya. Dengan sikap yang baik maka majulah negara kita, majulah kampung packaging ini dengan sikap yang positif, ya. Jadi jangan berpikir negatif, pikir positif. Kalau pikir positif gini, hebat ya Bunda Uli ada di sini, kegiatannya banyak tapi mau datang ke sini, luar biasa. Itu pikiran positif. Kalau pikiran negatif nih Pak, wah ini Bunda Uli kali kampanye nih kali. Kampanye apa Bunda? Gak kepengen jadi bupati, apalagi gak pengen jadi camat siapa? Gak pengen jadi gubernur, enggak. Bunda ingin jadi seperti Bunda aja ya, bergandengan tangan dulu semua. Jadi ingat yang pertama, generasi muda kita harus punya segitiga emas kehidupan, gold triangle, yang diaplikasikan di Walet Basura Nusantara dengan segitiga itu ya. Yang pertama adalah wawasan penuh dengan pengetahuan, gitu ya. Baca, makanya melalui taman bacaan tingkatkan, ya. Kampung packaging udah memenuhi syarat. Kedua adalah keterampilan. Keterampilan apa? Kalau ibu-ibu bikin keterampilan menjahit, masak dan sebagainya, Bu ya. Yang dari apa bapak-bapak bikin kegiatan-kegiatan apa, penghijauan, pertanian, naikkan pupuk organik. Dari remajanya ini ada panah tradisional, itu keterampilan memanah. Bukan cuma memanah, tapi itu ada satu filosofi untuk kita belajar fokus pada sasaran, tidak pernah berpaling dari target, jadilah pemenang kehidupan. Generasi mudanya harus seperti itu. Maka kalau punya gold triangle segitiga emas, kita semua maju. Terima kasih. Makasih Bunda. Iya, paling masuk sesi ke pertanyaan buat peserta yang hadir di sini nih, dua komunitas atau yang lain-lain. Setelah Bunda Uli menceritakan sebuah budaya yang menghargai sejarahnya, tapi di kampung packaging juga banyak budaya lisan tadi ya, budaya lisan dan lain-lain. Tentu rumah balada juga bukan sekedar berkesenian dan bermain musik, tapi bercerita banyak hal, baik tentang sejarah, tentang alam, tentang lingkungan dan lain-lain. Sampai pada akhirnya nanti juga kita akan dilantik nih, bukti bahwa kita Bunda Uli perjuangannya juga terus menjaga tradisional dan akan melantik Walet Basura di kampung packaging. Selanjutnya boleh ada yang mau bertanya dari apa yang sudah disampaikan Bunda Uli, baik ibu-ibu atau remaja dan bapak-bapak, kami persilakan. Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Kalau nggak ada, iya Bunda, saya aja ya. Jadi Bunda, saya sih melihat bahwa kok Bunda sekarang 72 tahun loh.
Iya kan? Bunda 72 tahun. Terus bertahan menjaga semangat. Dibalikin 27. 27. Itu sama kayak saya berarti 27 ya. Enggak ya. Iya, jadi menjaga semangat dan terus berkontribusi melakukan banyak silaturahmi aktivitas dengan RBI, dengan Wallet Basura atau banyak yang nggak kita ketahui kegiatan Bunda. Itu menjaga semangatnya seperti apa Bunda? Ya sekarang ya kalau mau dikatakan menjaga semangat semuanya kembali kepada niat ya. Karena seperti Bunda nggak pernah ada yang menyuruh, apalagi dari unsur lagi berpolitik nggak ada, tidak pernah tertarik Bunda. Jadi sebetulnya terpenting tadi itu ya segitiga emas itu pakai itu ya, banyak wawasan, punya keterampilan dan punya sikap hidup yang positif, itu aja ya. Jadi Bunda mempertahankan ini 40 tahun lebih dan Bunda punya 21 lembaga ya, itu ya di seluruh Indonesia ya kan. Itu semuanya lahir bukan karena Bunda ingin punya banyak lembaga, enggak, mengalir aja begitu. Tiba-tiba kayak di sini packaging, tiba-tiba pengen punya cabang di sini kan ya Pak Edi ya. Nah, siapa mau tahu itu Bunda ada di sini, sementara orang cari-cari Bunda di sebelahan sana gitu kan. Bunda ada di kampung packaging, di mana tuh kampung packaging? Besok kita ekspor Pak, eksplor ya. Di mana itu kampung packaging? Mungkin begitu ya. Jadi niatnya memang dikuatkan ya, niatnya. Dasarnya dari niat dan memang Bunda selalu mengatakan kita sebagai generasi muda harus punya mental ideologi, harus punya apa yang namanya mental ideologi, kemampuan untuk mau menyetujui satu tujuan, kemampuan. Ada tujuan ke sana, mampu nggak nanti? Kalau enggak, tujuan orang ke sana saya pengen ke sini. Dia tidak punya kemampuan untuk kebersamaan, itu nggak bisa maju. Dia tidak punya kemampuan menyetujui sebuah warna misalnya, berarti dia tidak punya ideologi. Jadi kenapa kalau di Wallet Basura misalnya kita punya yel-yel yang namanya Sawapa, Sawaba, apa itu? Salam Wallet Pajajaran, salam Wallet Basura. Itu selalu dikumandangkan oleh pengikutnya atau murid-muridnya atau peserta-pesertanya. Kenapa? Karena itu supaya menyatukan pola pikir, menyatukan. Jadi kita harus berani. Nah, sekarang di sini kita ini beda-beda, betul kan? Kalau kita mau maju bersama, harus mengacu kepada satu tujuan. Bisa nggak semuanya menuju ke situ? Tujuannya sebuah, misalnya contoh nih Pak ya, Pak Camat, kita mau bikin kirap nih untuk masyarakat. Bikin kirap keliling ini, kirap keliling kampung packaging, kirap dari warga. Bisa nggak seluruh warga mendukung kirap ini? Kalau untuk tujuan yang begitu besar di kampung packaging aja, begitu banyak tujuannya, tapi kalau untuk kirap saja dari sini ke sini, untuk satu tujuan yang dekat pada nggak mau, gimana yang besar gitu? Betul nggak? Ini cuma contoh, makanya di Wallet Basura kita biasakan, kita budayakan kirap. Kirap itu untuk kita menyatukan kebersamaan, mau menghilangkan ego-ego tersendiri. Pokoknya kita bersama menuju satu sasaran. Jalan bareng-bareng, capek bareng-bareng ke sana. Ya. Kalau sudah bisa melalui itu, barulah kita bisa maksud tujuan secara lebih luas. Rasanya gitu. Ya, terima kasih Bunda. Ya, boleh tepuk tangan buat Bunda Uli. Iya Pak, alhamdulillah hari ini Bunda Uli sudah kasih banyak hujan nih. Akhirnya dia tanya. Mangga saya turun. Mas Bayu yang turun. Atau naik aja naik Bayu. Oh siap. Nggak kedengaran tuh. Ada yang nanya Bunda nih, udah mulai ada yang nanya nih. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bunda, nama saya Marisa Handayani, biasa dipanggil Ica. Di sini saya ada 2 pertanyaan Bunda. Yang pertama itu dari selentingan ibu-ibu yang duduk di samping saya, Bu Lurah, istrinya Pak Edi, sama bibi saya di sini, Teh Eli. Satu pertanyaan pribadi dari saya. Yang dari ibu-ibu dulu ya, Bunda. Jadi tadi saya ngedengar selentingan dari bunda-bunda di sini, ibu-ibu, katanya, waduh umurnya 27 tahun itu kuat banget, masih terlihat sangat dibalik sama ajaib. Umurnya sudah sebegitunya, masih awet muda, masih eksis, masih kuat dibandingkan kita ya. Saya yang 17 tahun udah jomblo gitu Bunda.
71. Iya, kita pengen tahu tipsnya Bunda untuk terlihat masih tetap segar bugar itu makannya apa Bunda? Makan nasi. Iya, maksudnya biar berbagi juga sama kita-kita yang masih muda di sini, yang di belakang yang muda kalau saya enggak. Biar tetap walaupun usia kita tetap bertambah tapi masih tetap eksis, segar, bugar, sehat, yang luar biasa. Alhamdulillah kita lihat sendiri ya, tidak sama sekali terlihat 50 tahun ke atas gitu. Masih kayak terlihat 17 lah. Kejauhan. Enggak Bun, beneran serius Bun. Yang kedua. Yang kedua dari saya pribadi, di sini kebetulan saya pengurus Pok Darwis, kelompok sadar wisata di Kampung Pekijing. Melihat dari persaingan wisata yang di luar itu kan sudah wisata-wisata buatan ya, entah itu kolam renang ataupun permainan anak ataupun dimanapun. Saya ingin menanyakan kepada Bunda, first impressionnya Bunda pada saat datang ke Kampung Pekijing itu seperti apa, dan juga bagaimana kita bisa melestarikan Kampung Pekijing ini menjadi kampung wisata yang memang menarik untuk didatangi oleh orang-orang yang lain, terlepas dari persaingan kita dengan wisata-wisata buatan yang berbayar itu, supaya Kampung Pekijing ini juga bisa meningkatkan perekonomian bapak-bapak ibu di sini. Tips dari Bunda, kira-kira Pekijing ini bagusnya digimanain gitu Bun dalam desa wisata supaya orang-orang bisa tertarik untuk datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica. Maka Bunda, Digimanain ya? yang pertama itu tips awet muda. Gini, ini kayaknya mau hujan, tapi mudah-mudahan hujannya nggak jadi ya. Gini, Mbak Ica, kalau soal awet muda sebenarnya gini ya, semuanya bermula dari pikiran. Kalau pikiran kita mengatakan bahwa kita kuat, maka kita akan kuat, betul? Kita sakit, boleh sakit, tapi tidak ada roh yang sakit. Ya, pikiran kita harus mampu untuk memandu perasaan, memandu pola pikir kita, tindakan kita. Semuanya dari pikiran. Kayak sekarang Bunda nggak pernah pikirin mau umur berapa, nggak dipikirin, jalan aja. Tapi gini, naik gunung, waduh ntar osteoporosis tuh, umur 70 tahun, EGP tuh emang gua pikirin. Ya, ini contoh aja ya. Jadi semua dari pola pikir ya, Mbak Ica. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa kita ini perempuan khususnya punya kelemahan. Siapa bilang perempuan itu kuat banget, betul nggak? Betul. Ya, perempuan bisa melahirkan sakitnya setengah mati, laki-laki nggak bisa, benar nggak? Tepuk tangan dulu buat perempuan. Pak, jangan main-main sama perempuan. Enggak ya? Baik, jadi itu ya. Jadi kalau soal resep awet muda, memang kita juga mengatur pola makan ya. Pola makan yang kita juga terus terang Bunda dalam hidup Bunda tidak begitu banyak makan daging. Dulu Bunda pernah vegetarian, tapi sekarang karena pernah sakit, Bunda dianjurkan mengurangi. Sekarang Bunda mengurangi daging saja. Jadi selama hidup Bunda banyak makan ikan. Ya paling banter daging ayam, lebih kepada ikan. Tapi daging tuh hampir tidak. Karena itu salah satu resep ya dari Bunda nih kalau ditanya ya. Dan yang paling pertama tadi pola pikiran kita. Pikir aja kalau kita sehat nggak apa-apa, betul nggak? Ini sekarang ya orang ada yang bilang saya sakit. Bunda nih kalau mau bilang sakit ya sakit juga. Ada sakitnya Bunda, tapi Bunda bilang tidak ada roh yang sakit tadi. Maka Bunda ada di sini, ya. Jadi itu cukup ya, Mbak. Nah, pikiran. Ya. Yang kedua, dulu. Karena gini ya, pikiran adalah kekuatan terbesar di dunia. Betul ya? Sekarang pikiran bisa bikin bom nuklir, bisa apa? Pikiran, otak. Oleh karena itu gunakan otak dan pikiran kita dengan baik ya. Itu aja. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua, kesan pertama Bunda waktu memasuki Kampung Pekijing dan enaknya diapain Kampung Pekijing ini Bunda? Oke, kalau kesan pertama tadi itu Pak Edi, Bunda masih belum melihat warna. Ya. Warna ya Pak Camat ya. Di sini ada Pak Lurah ya. Pak Lurah ya Pak. Pak Lurah maaf ya.
kelewat sebut, tapi sebetulnya kelihatan banget baju putih. Ya Bu ya, Ibu Lurah, Pak Camat, mohon maaf ya. Jadi Bunda begitu masuk di sini merasakan sebuah keasrian, tetapi kurang melihat warna. Oke. Sebuah kampung wisata itu harus menampilkan warna yang seragam. Ya, di mana ada ciri daripada warna. Punya Iya, ciri, iya, iya. ya. Ada warna. ciri khasnya ya. Ciri khas. Lalu dari makanan yang ditampilkan, dari kostum. Kalau kegiatan-kegiatan harus sudah dipastikan Pak Edi. Misalnya betul. ada acara ini harus kostum ini, Pak Camat, mana Pak Camat. Jadi kalau mau ada acara Pak, Bapak bilang semuanya, itu mau ada acara ini, Bapak kan punya pegang peranan penting, boleh bikin acara, tapi semua harus hadir pakai pakaian daerah misalnya, ya, maka akan tampil warna packaging di situ, ya, gitu. Karena ingin menyatakan diri sebagai daerah wisata. Itu saja ya, Mbak Ica. Bunda masih belum melihat warna yang sama, artinya ditampilkan khusus, ya, terus makanan-makanan itu dan kostum. Kalau memang daerah wisata, kalau bukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah wisata, di mana-mana mereka akan tampilkan kostum khusus. Packaging itu seperti apa? Ciptakan, ya. Ibu-ibunya rapat tuh, ciptakan aja, Pak. Warnanya pink gitu semua. Jadi laki-laki juga pakai pink. Ya baik, untuk Bunda sekian. Tadi udah ada hujan, berkah bagi kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Iya, jadi baik. Acaranya sudah akan dilanjuti. Alhamdulillah ini berkah ya. Hujannya aman ya, aman ya. Iya, jadi alhamdulillah sampai akhirnya banyak yang bisa diceritakan. Tapi karena acara selanjutnya juga akan ada sebuah pelantikan langsung oleh Basura dan perayaan ulang tahun hari jadinya RBI. Sekali lagi Bunda, mau dong satu tips buat Kampung Pekijing atau kesan Bunda atau ya motivasi lain-lain Bunda terakhir untuk di acara ceramah literasi hari ini Bunda. Baik, mungkin pesannya Bunda agar seluruh masyarakat mau bergotong royong untuk mendukung program daripada Pak Camat ini. Ya, nanti Pak Camat akan bikin program tentang bagaimana packaging ke depan. Ya, jagalah lingkungan hidup seputar kita. Tanamlah tanaman-tanaman yang seragam, Pak. Ya, jadi tanaman itu akan menampilkan satu eye catching. Begitu tanaman sama semua. Di Sulawesi Prabu lihat tanaman puring semua, tapi bermacam-macam. Ya, jadi itu ada ciri khas. Mungkin dari Bunda itu tipsnya, jagalah lingkungan kita, jagalah budaya dan jagalah persatuan kita. Kampung Packaging. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Semoga Bunda sehat selalu dan terus mau keliling ke seluruh komunitas di seluruh Indonesia yang Bunda bina. Selanjutnya setelah acara literasi ini kita akan kembali ke acara rondomnya Bunda, karena ada banyak pelatihan dan hari jadinya. Jadi terima kasih kepada Bunda Uli Heri Rusadi dan RBI Kampung Pekijing, Pak Camat, Pak Lurah dan Pak Ustadz juga, kepada seluruh masyarakat atau komunitas yang hadir. Kita akan jumpa lagi dengan bintang tamu yang lainnya di ceramah literasi ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara akan di break dulu untuk persiapan selanjutnya sambil menunggu kelengkapan-kelengkapannya.